semuanya, selamat datang di video kami. Kita semua tahu bahwa di dunia pekerjaan, kita membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan teknis saja. Ada satu aspek yang seringkali luput dari perhatian kita, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi kesuksesan kita di masa depan, baik itu dalam kehidupan kerja maupun kehidupan pribadi kita. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan soft skill. Soft skill mencakup berbagai keterampilan, seperti bagaimana berkomunikasi, bekerja sama dengan tim, pemecahan masalah, dan masih banyak lagi. Soft skill sangat penting karena dapat membantu kita untuk berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain. Satu aspek penting dari soft skill yang kita akan bahas hari ini adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Emotional intelligence adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog dan penulis terkenal yaitu Daniel Goleman. Menurut Goleman, emotional intelligence ini melibatkan kemampuan kita untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri dan orang lain. Jadi, mengapa emotional intelligence ini penting? Mari kita lihat bersama dalam video ini. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya diri sendiri dan juga emosi orang lain. Ini sangat penting karena emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memiliki emotional intelligence yang lebih baik, seseorang dapat mengendalikan emosinya dengan lebih baik dan juga mengontrol emosi orang lain sehingga mendorong interaksi yang lebih efektif. Daniel Goleman membagi emotional intelligence menjadi 5 komponen utama. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu mengenali dan memahami emosi, kekuatan, kelemahan, nilai, dan tujuan kita sendiri. Yang kedua adalah self-management atau pengelolaan diri. Ini adalah kemampuan kita untuk mengendalikan emosi dan perilaku kita, serta mengelola perubahan dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Yang adalah self-motivation atau motivasi diri. Ini adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bertindak dan mencapai tujuan tanpa perlu dorongan dari orang lain. Yang keempat adalah social skills atau keterampilan sosial. Ini adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik, memimpin, mengelola konflik, membangun hubungan yang positif, dan bekerja sama dalam suatu tim. Yang kelima dan yang terakhir adalah empati. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, serta merespon dengan tepat terhadap emosi orang lain. Dengan mengembangkan 5 komponen ini, kita bisa meningkatkan emotional intelligence kita dan menjadi lebih baik dalam mengelola hubungan kita dengan orang lain. Banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Saya merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ya, Anda bisa lihat kan, tumpukan dokumen dan brosur yang harus saya tandatangani begitu banyak. Saya merasa stres dan tidak tahu harus ngapain. Saya ingin Anda tanpa stres. Ingat, kita harus mengelola emosi kita dengan baik. Mari kita coba pendekatan yang lebih berbeda. Mari kita pecah tugas ini menjadi lebih kecil dan kerjakan satu persatu. Saya yakin ini akan membuat Anda terasa lebih mudah dan tertolong. Baik, terima kasih ya atas sarannya. Saya akan mengerjakan tugas ini dari yang paling mudah dulu, kemudian akan melanjutkan yang susah supaya lebih terkelola dengan baik. Terima kasih. Dalam contoh ini, pekerja 1 menggunakan kemampuan self-managementnya untuk mengelola stresnya, serta pekerja 2 menggunakan kemampuan social skills untuk mendukung serta membantu rekan kerjanya dalam menghadapi situasi yang sulit.
siang, silakan masuk. Saya marah banget loh sama kamu. Gimana kamu bisa lupain pertemuan penting kita? Gimana kamu bisa lupain pertemuan sepenting ini? Ini penting banget buat saya. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya dapat melihat dan merasakan betapa kecewanya kamu terhadap saya. Saya sadar saya telah membuat kesalahan, dan saya menghargai pentingnya pertemuan itu bagi kamu. Saya akan memastikan untuk mengatur waktu saya dengan lebih baik di masa depan. Saya tidak akan membuat Anda merasa kecewa seperti ini lagi. Dalam contoh ini, individu 2 menggunakan rasa empati untuk memahami dan merasakan emosi yang dialami oleh individu 1. Dia juga menunjukkan kesadaran diri dan mengakui kesalahannya dan berjanji untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ini adalah contoh bagaimana emotional intelligence dapat mengatasi konflik interpersonal. Ini begitu banyak. Saya merasa tujuan saya terlalu jauh untuk dicapai. Tidak, saya tidak boleh berpikir seperti ini. Setiap perjalanan selalu dimulai dengan satu langkah. Saya akan membagi ini menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan bisa dikelola, dan memastikan untuk memberikan waktu bagi diri saya untuk beristirahat dan merefleksikan kemajuan diri saya. Saya tahu saya bisa melakukannya. Saya hanya perlu fokus dan tetap termotivasi. Dalam contoh ini, individu dapat memanfaatkan motivasi diri dengan meredam rasa kewalahan dan menemukan kembali tujuannya dengan menciptakan sebuah rencana yang terstruktur dan berkelanjutan. Dia juga menunjukkan bahwa emotional intelligence ini dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mewujudkan tujuan pribadi. Dalam perjalanan singkat kita melalui konsep emotional intelligence atau kecerdasan emosi ini, kita dapat melihat betapa penting dan bergunanya konsep ini dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu dalam dunia kerja, saat kita menghadapi konflik interpersonal ataupun dalam menjalani misi pribadi kita. Emotional intelligence sangat memainkan peran kunci. Tetapi penting untuk diingat bahwa kecerdasan emosi atau emotional intelligence bukanlah sesuatu yang kita lahirkan dengan sempurna, melainkan ini adalah suatu keterampilan yang harus kita kembangkan secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu, dengan melatih dan juga memahami kelima konsep dari emotional intelligence, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi diri, keterampilan sosial, dan juga empati. Kita dapat menjadi lebih berhasil, lebih responsif dan lebih adaptif di dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan melibatkan dan mengasah kecerdasan emosi, tidak hanya memperbaiki bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Jadi mengapa tidak dimulai dari sekarang? Mari kita dedikasikan diri kita lebih baik dalam memahami dan menggunakan emosi dengan lebih bijaksana, demi masa depan yang lebih cerah dan memuaskan bagi diri kita semua. Teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua di dalam kehidupan kalian pribadi maupun kehidupan kalian sesudah kerja nanti. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.